Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang pada debat akademik dengan mosi penggunaan media sosial berdampak negatif terhadap ketepatan berbahasa Indonesia di kalangan anak muda. Debat ini bertujuan melatih kemampuan berpikir kritis, argumentatif, sportif, dan kolaboratif. Di sebelah kiri saya terdapat 3 pembaca tim pro dan di sebelah kanan saya terdapat 2 pembaca tim kontra. Langsung saja kita mulai debatnya. Saya serahkan kepada tim pro. Kami meyakini bahwa penggunaan media sosial memberi dampak negatif terhadap ketepatan berbahasa Indonesia. Bahasa gaul, singkatan, dan campuran bahasa asing yang populer di media sosial seperti BTW, gue, tu, Skype, nah, menyebabkan anak muda terbiasa menggunakan bahasa yang tidak diikuti KIKMD. Saat ini kemudian membawa ke situasi formal seperti kuliah, seperti tugas kuliah, laporan observasi, bahkan presentasi akademik. Berpendapat bahwa media sosial tidak dapat dikatakan memberikan dampak negatif secara umum. Justru media sosial memberikan ruang perkembangan bahasa yang bersifat adaptif dan dinamis. Bahasa gaul bukan ancaman, melainkan bagian dari evolusi bahasa yang wajar, seperti halnya perkembangan bahasa pada masa sebelumnya. Perubahan kosakata dan gaya bahasa merupakan refleksi dinamika sosial. Menghargai pendapat Mas Kevin, tetapi terdapat beberapa kekeliruan. Kreativitas linguistik tidak menjadi masalah jika pengguna dapat membedakan situasi formal dan informal. Namun, kenyataannya banyak mahasiswa membawa kebiasaan bahasa tidak baku dari media sosial ke anak akademik. Hal ini menunjukkan hilangnya keterampilan pemilihan register. Saya menganggap argumen Mas Adrian terlalu menggeneralisasi fenomena penggunaan bahasa tidak baku pada media sosial merupakan bentuk register informal yang wajar. Tetapi tidak semua bentuk informal berdampak buruk. Bahkan register ini membantu anak muda mengekspresikan diri dan membangun identitas digital. Media sosial membuat batas antara dasar formal dan informal semakin ada. Anak muda cenderung tidak mampu membedakan konteks pemakaian bahasa, sehingga sering muncul kesalahan seperti menggunakan kalau bukan atau sudah tulisan ilmiah. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial menggeser sensitivitas terhadap bahasa. Banyak akun edukatif yang menyediakan konten pembelajaran bahasa Indonesia seperti menulis, terus tips membaca, koreksi kesalahan, dan penjelasan kaidah. Konteks seperti KBBI Challenge atau koreksi kalimat dalam membantu anak muda memahami bahasa baku dengan cara yang benar. Konten edukatif di media sosial memang ada, tetapi secara persentase konsumennya sangat kecil. Survei Mendikbudristek 2024 menunjukkan bahwa hanya sekitar 20% anak muda mengakses konten edukasi literasi bahasa. Sebaliknya, 80% lebih aktif pada hiburan dan konten-konten yang seringkali tidak melalui penelitian bahasa. Campuran bahasa yang terjadi tidak selalu disebabkan oleh media sosial, tetapi karena interaksi global yang semakin luas, pendidikan faktor, lingkungan keluarga, dan budaya populer juga berpengaruh besar. Sebagian besar oleh media sosial mengutamakan kecepatan, bukan keterlambatan. Unggahan pendek tanpa penelitian menyebarkan lebih cepat daripada konten pendidikan bahasa. Hal ini membentuk pola konsumsi linguistik yang kurang sehat bagi perkembangan komunikasi bahasa anak muda. Perubahan linguistik atau perubahan bahasa pada generasi muda seharusnya tidak langsung disosialisasikan dengan penurunan kualitas bahasa,
selalu berkembang sesuai kebutuhan komunikasi selama anak-anak tetap mampu berbahasa formal ketika dibutuhkan. Media tidak dapat disalahkan. Evolusi bahasa tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan standar kebahasaan formal. Bahasa formal tetap menjadi kebutuhan akademik dan profesional. Manfaat berbahasa formal adalah tanggung jawab sistem pendidikan, bukan semata-mata dari media sosial. Bahwa masalah utama bukan keberadaan bahasa formal itu sendiri, tapi penerapannya tanpa batas konteks. Banyak penelitian linguistik menunjukkan bahwa paparan bahasa tidak bagus secara intensif dapat melemahkan kemampuan berbahasa formal seseorang ketika anak muda lebih sering mendapat media sosial daripada membaca teks alami. Kemampuan berbahasa formal mereka otomatis menurun. Contoh nyata ditemukan pada tugas akademik mahasiswa yang masih mencampur adukan kata informal ke dalam pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang signifikan. Ini menjelaskan bahwa penurunan kemampuan menulis akademik bukan hanya dipengaruhi oleh media sosial, tetapi juga minimnya budaya membaca, lemahnya pembinaan sekolah, serta kurangnya perhatian terhadap penelitian penulis formal, menjadikan media sosial sebagai penyebab utama dalam bentuk penyederhanaan masalah. Media sosial adalah salah satu bagian dari lingkungan bahasa modern. Menyalahkan media sosial saja tidak tepat. Dengan pemanfaatan yang baik, media sosial justru dapat meningkatkan ketertarikan terhadap bahasa Indonesia. Tapi, tetap mempertahankan bahwa media sosial memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap ketepatan bahasa. Dominasi bahasa tidak baku dan melemahnya kemampuan memilih register menjadi bukti nyata. Oleh karena itu, mosi tetap kami dukung. Baik ya, saya sebagai moderator menyimpulkan bahwa kedua tim sudah menyampaikan argumennya secara kuat. Dari tim pro menekankan bahwa media sosial berdampak negatif pada ketepatan berbahasa karena dominasi bahasa tidak baku dan hilangnya kemampuan membedakan konteks formal dan informal. Sementara itu, dari tim kontra berpendapat bahwa media sosial tidak sepenuhnya menjadi penyebab, melainkan hanya salah satu faktor di antara faktor lingkungan, pendidikan, dan budaya membaca. Dari perdebatan ini dapat disimpulkan bahwa media sosial memang berpengaruh terhadap pola berbahasa, tetapi dampaknya sangat tergantung pada bagaimana pengguna memanfaatkannya. Dengan pengguna yang bijak, ketepatan berbahasa tetap dapat dijaga. Dengan demikian, debat ini saya nyatakan selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.